saya akan menunjukkan bagaimana debugging di microcontroller STM32. Pada kesempatan ini saya menggunakan board STM32F429 Discovery dan menggunakan contoh program AI Hello World. Saya menggunakan IDE STM32Cube IDE, tapi debugging juga bisa dilakukan oleh IDE lain seperti Keil, IAR atau Tool Studio. Oke, untuk debugging pertama kita setting dulu debuggernya. Kita akan menggunakan ST-Link sebagai debug firmnya dengan interface serial wire debug atau SWD. Kita debug. Oke, pada saat kita debugging kita bisa menjalankan setiap instruksi ini atau program ini per baris. Ada dua pilihan, yaitu yang pertama step into dan step over. Kalau step over dia tiap kali ditekan dia akan langsung menjalankan sebuah fungsi tanpa masuk ke fungsi tersebut. Nah, misalkan kalau kita ingin masuk ke fungsi, misalkan ini LCD config, kita bisa menggunakan tombol step into. Nah, ini kita udah masuk ke fungsi yang bersangkutan. Programnya jalan. Ini akan menampilkan tulisan di baris pertama LCD, nanti ada di sini. Cuma ini kameranya masih jelek, tidak bisa fokus. Debug juga bisa menampilkan nilai-nilai atau variabel-variabel yang digunakan di dalam program. Seperti ini ada Windows variable. Dia akan menampilkan semua variabel yang dipakai oleh atau di dalam fungsi yang sedang dipanggil atau yang sedang didebug. Kita juga bisa melihat semua register. Ini ada register. Ini ada registernya core ARM Cortex M4. Ini ada register 0 sampai register R12. Semuanya ini 32 bit. Ada stack pointer, PC counter dan sebagainya, dan juga SFR Special Function Register. Ini akan menampilkan register-register dari peripheral yang ada dalam microcontroller yang dipakai, yaitu STM32F429. Seperti ini RNG itu random number generator, terus GCMI kamera, GPIO, SPI, UART dan sebagainya ada di sini. Nah, setiap kali ada perubahan di nilai sebuah variabel di debug, Windows ini akan menampilkan atau ditandai dengan warna kuning. Artinya pada saat itu si program sedang mengakses variabel tersebut. Begitu juga kalau lihat di register ini adalah register-register yang digunakan saat mengeksekusi program yang sedang dijalankan. Mungkin kalau kita mau, kita bisa lihat assembler code-nya. Assembler ini di assembly code-nya. Jadi nah, ini kita bisa melihat perubahan atau ini sedang mengakses register 3, maka di sini register 3 menjadi kuning.
Dan ini program counter berisi alamat program yang sedang dieksekusi 800 ini sama. Ini R3. Nah ini ketika kita sedang mendebag dan menemui perintah for, kalau loopingnya ini panjang, atau ini kan cuma 4 kali loop, kalau misalkan ini besar, misalkan 4000 atau berapa, kan pasti akan menunggu lama. Nah untuk bisa langsung, kita bisa menggunakan yang namanya run to line. Ini klik di sini, klik kanan, run to line, otomatis si program akan melompat ke baris yang kita tunjuk. Nah kalau kita ingin keluar dari atau menyelesaikan fungsi ini, kita bisa panggil dengan menggunakan step return. Dia otomatis akan keluar atau langsung menyelesaikan perintah yang ada di fungsi tersebut. Ini kita di run karena looping di sini terus, jadi dia tidak bisa dinya hilang. Atau sama juga dengan menjalankan ini run. Nah pada saat di run, kita tidak bisa melihat variabel-variabel yang ada di dalam fungsi, sehingga variabel ini hanya bisa hanya bisa dilihat pada saat melakukan fungsi atau debug per baris program. Nah untuk bisa melihat atau memonitor variabel secara real time, kita bisa menggunakan teknik yang namanya melalui serial wire viewer. Dengan catatan untuk bisa melakukan hal tersebut, kita harus menyambungkan satu lagi pin untuk debugnya, yaitu SWO, serial wire output. Kalau untuk cuma debug atau debug biasa, hanya menggunakan ini SWDIO sama SWCLK. Tapi kalau kita ingin memonitor variabel secara real time, kita akan memerlukan satu lagi pin, yaitu ini SWO, serial wire output. Di skematiknya Discovery F429 ini, SWO ini ada jumpernya. Ini ada jumper SB9, letaknya di sini. Ini harus dipastikan ini harus di short agar pin SWO nya tersambung dengan port debugnya STL yang ada di board ini. Oke, untuk bisa melakukan serial debug dengan serial wire debug, kita harus pertama mengaktifkan dulu fungsi serial wire debugnya itu. Nah ini ada serial wire debug, di enable dulu. Core clocknya kita setting sesuai dengan sistem atau clock yang telah kita masukkan, 168 MHz. Oke, kita debug. Nah di debug ini kita misalkan akan mengamati atau melihat sebuah
variabel dari variabel ini pixel ini yang ditampilkan ke LCD pixel Y. Untuk bisa mengamati atau memonitor dengan serial wire debug ini, si variabel ini harus dideklarasikan sebagai variabel global, sehingga kita harus taruh di atas ini. Setelah masuk ke mode debug ini, nah ini ada untuk mengamatinya, ada Windows namanya serial wire data trace. Jika belum muncul bisa lihat di sini serial wire data trace ini. Pertama kita harus setting dulu port serial wire viewernya. Ini seperti ini saja. Kita aktifkan komparator 0. Kita akan mengamati variabel pixel Y ini. Kalau variabel yang dimasukkan itu bukan variabel global, dia akan menjadi error. Misalkan kita akan masukkan res ini, kita masukkan res, nah dia variabel ini tidak ditemukan. Oke, setelah kita satu lagi, setelah kita masukkan variabel, kita bisa aksesnya ini read atau write, atau read saja atau write saja. Artinya dengan mode akses yang dipilih, kita bisa juga memodifikasi secara manual dari nilai ini. Kita pilih saja ini read saja. Ini kita akan membaca value dari pixel Y saja atau dengan data counter. Nah, terus setelah memilih data trace-nya, ini portnya kita pilih port 0. Kemudian kita tekan tombol start test ini dan kita jalankan programnya. Nah, ini kita bisa lihat variabelnya secara real time. Variabel pixel Y ini. Nah, bisa juga kita menampilkan si variabel pixel Y ini dalam bentuk grafik untuk menunjukkan atau menampilkan grafiknya. Kita bisa menggunakan ini data trace timeline graph. Nah, ini otomatis sudah muncul. Ini settingannya sama dengan yang tadi. Ini si Y nya itu pixel Y ini akan ditampilkan sebagai gelombang sinus seperti yang ada di dalam LCD atau yang tampil di dalam LCD board, discovery boardnya. Nah, selain bisa menampilkan variabel secara real time, si serial wire viewer juga bisa digunakan untuk sebagian output dari printf. Kita tahu bahwa selama ini mungkin printf itu selalu diumpankan ke atau dikirimkan ke serial atau UART. Nah, dengan fungsi ini si printf juga bisa dikirimkan ke melalui port debug ini. Oke, kita akan coba programnya. Di sini kita tambahkan printf itu fungsi write-nya. Nah, kita ambil, kita tambahkan di sini. Nah, ini sudah saya tambahkan. Jadi untuk mengirim ke port debug ini ada instruksi ITM send karakter. Ini fungsi dari CMSIS. Nah, ini dia akan mengeluarkan atau
mengirimkan printf kepada port debugnya. Ini kita tambahkan sekarang di sini. Ya udah, untuk memanggil fungsi printf. Ya, kita akan menampilkan atau mengirimkan fungsi atau variabel pixel y. Nah, agar printf bisa menampilkan atau mengirimkan data floating, kita harus mengatur si IDE ini. Nah, ini kan belum di enable keterangannya. Kita harus menyeting dulu supaya bisa printf-nya bisa menampilkan nilai floating. Ini sini klik kanan. Mungkin di blog saya sudah diterangkan perbedaan dari penggunaan printf ini atau penggunaan floating di printf. Nah, kita ini aja. Oke, udah hilang tanda errornya. Kita langsung debug. Nah, untuk menampilkan printf kita memerlukan sebuah konsol. Nah, ini seperti halnya terminal. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini konsol ITM data konsol. Pengaturannya sama. Terus kita run. Nah, ini nilainya tidak keluar. Apakah dia salah? Nilai ini tidak keluar. Coba kita cek dulu programnya. Kita lihat program sebelumnya. Tapi secara fungsi sih printf ke serial atau ke port debug sudah berjalan. Cuma ini nilai pixel y nya tidak keluar. Wah, ini sekarang udah keluar ini. Mungkin tadi ada tanda enternya. Ini nah, ini sekarang keluar. Tadi kelebihan dengan 0 dan 0 mungkin harus 0 saja. Ini sama dengan ini. Dan ini grafiknya. Oke, kita coba akan menambahkan dua variabel di debug ini. Kita akan tambahkan variabel x nya.
Nah, ini variabel X juga udah dideklarasikan sebagai pixel X sebagai variabel global, kita tambahkan saja. Di sini kita variabel pixel X ini apakah akan tampil di sini dua-duanya. Nah, ini di sini tampil pixel X dan pixel Y. Nah, grafiknya juga ada, ini yang ini pixel X, yang kuning ke pixel Y. Kalau di konsol ini karena memang kita tidak menambahkan untuk mengirimkan pixel Y, jadi tidak ada. Jadi intinya kalau pakai serial wire viewer ini kita bisa memonitor setiap variabel yang ada di program kita dengan real time seperti ini. Oke, mungkin itu sekilas tentang bagaimana debugging di microcontroller STM32. Oh ya, satu lagi mungkin pada saat kita melakukan debug pasti akan selalu menuju ke program main ini sesuai dengan pengaturan yang ada di sini. Nah, ini startup dia akan langsung di program main. Nah, padahal sebelum dia si prosesor ini melompat ke program main, sebenarnya ada satu fungsi yang dikerjakan terlebih dahulu, yaitu di startup ini. Nah, di saat startup dia melakukan pengaturan stack, dan hub memori, dan ini ke sistem ini. Sistem ini ada di mana ya? Oke, kita akan mencoba agar pada saat mulai debug si program tidak langsung ke fungsi main tapi ke startup dulu. Ini bisa dilakukan pertama dengan menambahkan breakpoint di sini. Misalkan kita di sini kita coba tambah breakpoint, kemudian debug. Oke, si debugger akan langsung menuju ke breakpoint ini. Kita lihat apa yang ada di sistem init. Nah, ini sistem init, dia akan menginsersi vektor, interrupt vektor dan sebagainya. Baru dia masuk ke program main. Cara yang kedua selain menambahkan breakpoint, ini kita hilangkan dulu breakpointnya, ini di remove. Bisa juga dengan mengubah atau memasukkan nama fungsi. Nah, ini kita ganti
langsung ke sistem init. Oke, sekian dulu cara-cara debugging di STM32 menggunakan STM32 Cube IDE. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.